Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Gading Pratama dari Humas 2 akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang Humas di era digital. Baik, bentar. Langsung saja ya. Jadi MM saya adalah 0441183309. Dosen pengampu saya adalah Dr. Andes Nunu Ibnu Junaidat. Saya akan mulai. Latar belakang. Banyak pengertian menyebutkan bahwa public relation atau humas merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan bukti baik, pengertian kepercayaan untuk saling sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Definisi lain tentang public relation menjelaskan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat. Rumusan masalah. Apa itu profesi humas? Dan bagaimana seorang humas menghadapi tantangan di era digital? Dan yang ketiga adalah apa peluang yang dimiliki seorang humas di era digital? Tujuan masalah adalah untuk mengetahui apa itu profesi humas, menjelaskan bagaimana seorang profesi humas menghadapi tantangan dari digital, dan untuk mengetahui peluang apa saja yang dimiliki oleh profesi humas di era digital. Sejarah era profesi humas. Yang pertama adalah era revolusi agraris, di mana manusia saat itu menggunakan pertanian ataupun perikanan untuk menghidupi mereka gitu, untuk bagaimana manusia melanjutkan keberlangsungan hidup. Jadi kayak adanya sistem barter pada saat itu, lalu penjualannya masih menggunakan sistem tradisional. Jadi awal-awal manusia bagaimana melakukan sistem jual barang pada saat itu. Lalu yang kedua adalah era revolusi industri, di mana mulai masuk ke dunia modernnya manusia melakukan trading. Itu kayak dulu tuh bubuk mesiu digunakan sebagai senjata, adanya senjata, mulai ada senjata tembak, itu ada di era revolusi industri. Lalu masuk ke era revolusi informasi, itu mulai era permodernan, kata kutip, dari era revolusi industri. Jadi manusia mulai menggunakan internet sebagai kegiatan sehari-hari mereka, dan mulai adanya penjualan lewat internet. Nah, itu mulai ada di era revolusi informasi. Lalu masuk ke era revolusi industri 4.0, manusia mulai menggunakan banyak teknologi untuk kegiatan sehari-hari mereka seperti berjualan, dagang, e-commerce, segala macam. Lalu masuk ke era society 5.0, mulai masuk ke dunia yang mulai sangat modern saat ini. Jadi kayak manusia tuh menggunakan sistem internet, menggunakan teknologi untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi kayak banyak pabrik-pabrik yang tutup dan menggunakan mesin-mesin terbaru gitu untuk kegiatan manusia yang diambil alih oleh mesin, dan manusia yang menggunakan komputer untuk memproses itu semua. Nah, itu ADR, Society 5.0. Dan kebanyakan sekarang ya udah mulai banyak perdagangan lewat e-commerce gitu. Itu ada di era Society 5.0 yang ada sekarang. Humas profesional. Humas merupakan pekerjaan yang menarik dan sewaktu-waktu dapat berubah. Arti dari profesional humas sendiri yaitu suatu profesi yang menantang, di mana kita menunjukkan skill komunikasi yang baik dengan mental yang kuat untuk dapat berhadapan dengan berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal. Hakikatnya, seorang humas harus mampu menunjukkan keterampilan dan kepala dalam suatu kegiatan, baik itu melalui proses pendidikan maupun dedikasi yang dan semangat tinggi. Seorang humas harus mampu melakukan sesuatu secara objektif dan menghindari emosi, benci, malu, atau mengambil suatu keputusan. Profesional sendiri memiliki 3 unsur utama, yakni keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap yang baik. Maka dari itu, seorang profesional harus memiliki integritas tinggi, mementingkan keperluan publik, dan aktif dalam segala bentuk kegiatan menyangkut dengan bidangnya. Tantangan humas di area digital. Menurut CEO London School of Public Relations atau LSPR,
Preta Kamaldani. Beliau menjelaskan terdapat 5 tantangan yang dihadapi oleh praktis humas di era digital, diantaranya konvergensi media tradisional dan digital, bentuk komunikasi yang interaktif, informasi yang sekarang mengalir secara cepat dan gratis, era sosial 4.0 dan dimulai dari era revolusi industri 4.0, segala sesuatu didukung oleh teknologi dan kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Peluang humas di era digital. Sebagai profesi humas, kita dituntut untuk membuat negara kita sendiri menjadi negara yang modern. Ada beberapa aspek yang harus diketahui oleh kita yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu negara untuk menjadi negara yang modern. Itu pertama, good and clean government. Kedua, good corporate governance. Yang ketiga, civil society. Yang keempat, character building. Dan kelima, nation building. Jadi di mana ada pemerintah yang baik, di situ ada juga warga-warganya, pembentukan karakter warganya yang baik juga. Setahu saya gitu. Pelaku PR juga harus memanfaatkan media online. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena masuk ke era society 5.0 ini ya. Jadi kayak dari era revolusi industri 4.0 itu sudah banyak manusia yang menggunakan teknologi. Hal tersebut tidak dapat dihindari, apalagi kalau perusahaan sudah memiliki situs web atau bahkan sudah menggunakan media sosial. Jika keberadaan perusahaan sudah diekspos lewat internet, maka jangan tanggung-tanggung karena hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan. Dalam dunia nyata atau fisik, kita dapat menyembunyikan identitas perusahaan atau hanya produk yang dikedepankan. Namun sekali sudah menggunakan internet, walaupun sekedar berkomunikasi melalui email, dan perusahaan sudah mempunyai seperti apa perusahaan kita, maka karakter dan reputasi perusahaan dapat dilihat oleh semua orang, baik itu pelanggan, kompetitor, investor, wartawan, bahkan musuh bisnis. Kalau sudah memposting apapun di media online, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Apalagi kalau kita tidak maksimal dalam mengelola media online. Humas era digital. IPR memiliki peran yang besar dan luas dibanding PR konvensional. PR akan tergantung reporter, wartawan, dan editor dalam menyajikan pesan untuk didatangkan dalam rangka membangun cita. Ada dua kemungkinan, yaitu Anda mengirimkan bahan press release atau jenisnya ke seorang wartawan sambil berharap mereka benar pada apa yang kita tulis. Dan yang kedua, kadang-kadang kita terpaksa mengeluarkan uang untuk mereka. IPR dapat menghasilkan 3R bagi pesan, yaitu relations. IPR dapat membangun interaksi dengan berbagai target audience. Reputasi. IPR adalah sebuah seni membangun reputasi di dunia online. Relevansi IPR dapat mengupayakan agar service online perusahaan relevan dengan target audiens perusahaan. Sekian dan terima kasih. Saya Video Pratama. Pamit. Salam.